Halo semuanya, terutama untuk para mahasiswa baru nih di Universitas Lampung. Jadi di sini ada sedikit perkenalan tentang Universitas Lampung yang terletak di Kota Bandar Lampung, Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa. Universitas Lampung memiliki 8 fakultas, yaitu ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Teknik, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Pertanian, Keguruan, dan juga Kedokteran. Di Universitas Lampung tidak hanya ada prodi S1 saja, tetapi ada juga prodi D3. Nah, selanjutnya akan dijelaskan di Universitas Lampung ada prodi apa saja sih? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Prodi D3. Prodi D3 apa sajakah yang ada di Universitas Lampung? Yang pertama, ada D3 Akuntansi, D3 Perbankan, D3 Pemasaran, D3 Perpajakan, D3 Sekretaris, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, D3 Perpustakaan, D3 Survei dan Pemetaan, D3 Hubungan Masyarakat, dan yang terakhir D3 Manajemen Informatika. Itulah jurusan atau prodi D3 yang ada di Universitas Lampung. D3 Manajemen Informatika. Program studi D3 Manajemen Informatika merupakan program studi di bawah jurusan Ilmu Komputer yang memfokuskan kegiatan pada proses pembentukan karakter pada sivitas akademik dan setiap mahasiswa untuk peka pada isu-isu strategi antara lain kepemimpinan, relevansi, suasana akademik, kinerja, manajemen internal, keberlanjutan, efisiensi, dan produktivitas. Kemudian, lalu apa sajakah yang akan dipelajari di D3 Manajemen Informatika? Kemudian yang pertama ada pemrograman. Materi wajib pertama dan bisa dibilang sebagai tuannya materi dari seluruh materi jurusan Manajemen Informatika adalah materi pemrograman. Kedua, ada analisis sistem informasi. Mahasiswa akan belajar analisis sistem informasi. Kemudian yang ketiga ada manajemen bisnis. Dikarenakan jurusan informatika bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengambil tanggung jawab manajemen di sebuah perusahaan atau instansi, maka materi manajemen bisnis merupakan materi kuliah yang wajib dan dipelajari oleh mahasiswa manajemen informatika. Yang keempat ada statistika, terapan, dan komputasi. Setiap prospek kerja yang ditawarkan oleh jurusan ini pasti akan melibatkan kegiatan penerapan statistika dan komputasi. Kemudian yang terakhir ada kelima, ada technopreneurship, merupakan selain tentang ilmu yang diperlukan untuk menjadi seseorang programmer, jurusan manajemen informatika juga mengajarkan mahasiswanya untuk memiliki tanggung jawab dan sifat keterampilan. Prospek kerja lulusan manajemen informatika yang banyak dicari oleh perusahaan. 1. Programmer. Prospek kerja yang paling umum di jurusan manajemen informatika karena tugas seseorang programmer sendiri cukup umum, yaitu membuat sistem perangkat lunak dari awal sampai sistem itu dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada sistem analis. Sistem analis memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena seorang sistem analis bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan menganalisis sistem software yang dibuat. Selain itu, sistem software analis juga perlu melakukan banyak interaksi dengan klien, desainer, programmer, dan membuat dokumentasi tentang software yang dibuat untuk memastikan kalau sistem software analis itu bekerja dengan baik. Yang ketiga ada web programmer atau web designer. Dari sini bukti yang paling mudah ditemukan untuk membuktikan kalau peran teknologi informatika di zaman sekarang itu sangat penting. Dengan ini mahasiswa yang baru lulus dapat melamar kerja sebagai web programmer atau web designer untuk membuat website atau mendesain tampilan website agar terlihat profesional. Yang keempat ada IT konsultan. Dengan ilmu teknologi komputer dan teori pemrograman yang sudah sangat cukup untuk membuat mahasiswa menjadi seorang IT konsultan. Setelah lulus dari jurusan ini, mahasiswa bisa bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan sistem informasi atau juga bisa membangun jasa konsultan sendiri. Sekian animasi penjelasan tentang manajemen informatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Enjoy.